sistem dan memori kerja. Model perkembangan. Dalam asosiasisme yang berkembang terdiri dari kompleks asosiasi. Kompleks asosiasi atau pengertiannya pergantian oleh orang lain adalah metafora perkembangan sentral dalam sosiasisme. Kata lain, pengembangan adalah belajar. Beberapa penelitian telah berusaha untuk menunjukkan hal itu. Sebagai anak-anak bertambah tua atau pengalaman yang domain tertentu. Bukti asosiasi bisa ditemukan secara kompleks dan terkait dengan kinerja kognitif dalam domain tersebut. Tetapi, pemodelan terbaru lainnya telah difokuskan pada antarmuka di dua model dan interaksi antara proses dan asosiasi seperti A. Strategi untuk mengatur asosiasi. B. Usaha model atau mungkin tergantung pada motivasi dan faktor perhatian. C. Pengaruh pengetahuan di tok semantik. Karena pengetahuan adalah produk kunci dari informasi asosiasi. Konsep. Jaringan asosiasi sejauh ini konsep-konsep sebagai kuncinya node. Dengan tautan asosiatif di antara mereka menjadi lebih kaya dengan pengembangan. Ini mungkin menunjukkan konsep itu. Meskipun utama dasar pengetahuan itu sendiri sederhana, tidak dibedakan atau item. Sebaiknya, bagaimanapun, garis panjang penelitian selama 30 tahun terakhir telah mengungkapkan struktur yang kaya dalam konsep dan gagasan asosiasis sering digunakan untuk mendeskripsikannya. Pembelajaran lebih lanjut menyarankan bahwa itu juga tampaknya merupakan tingkat di mana citra visual model asosiasi 69 paling mudah dibentuk dan yang melibatkan kumpulan yang paling mirip gerakan dalam menanganinya. Pada anak-anak kelompok tersebut, berasosiasi atribut tampaknya merupakan atribut yang namanya diperoleh terlebih dahulu. Kovarian, penyebab, aturan, dan skema. Terlepas dari pentingnya dalam memori dan konsep, pendeteksian atribut terkait atau causing diperlukan untuk menetapkan kausal hubungan. Seperti yang dijelaskan Cartwright, kemudian untuk mendeteksi kovariansi saat ada dengan benar menilai kekuatannya sangat penting untuk kognitif berfungsi dan berperilaku aditif. Pengakuan tentang apa fitur berjalan bersama penting untuk membentukkan kategori, sedangkan deteksi dependensi sekuensial adalah dasarnya penemuan hubungan sebab akibat. Deteksi kovariasi dengan demikian menjadi dasar bagi banyak pelajaran induktif. Terlepas dari pentingnya ini, gambaran yang disajikan dari tahun-tahun penelitian tentang deteksi kovariansi telah menjadi penelitian yang sangat membingungkan. Baik anak-anak maupun orang dewasa tampaknya memiliki kesulitan besar dengan jenisnya masalah kovariansi eksplisit yang disajikan di laboratorium terkontrol. Tugas mereka sering gagal mendeteksi kovariansi di mana ia ada dan lebih banyak lagi anehnya. Terkadang melaporkannya jika tidak ada. Hal ini menyebabkan perdebatan besar tentang apakah kognisi manusia itu rasional tentukan oleh prinsip bias yang melekat atau hanya tidak menentu.
Penerapan model asosiasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, psikologi dari Aristoteles penerapan model asosiasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, psikolog dari Aristoteles dan seterusnya dengan cepat melihat penerapan praktis dari model asosiasi. Wawasan seperti itu memerlukan pandangan khusus tentang promosi pembangunan, yaitu sebagai pembelajaran atau pelatihan alih-alih memfasilitasi perubahan yang telah dalam. Sejauh ini, aplikasi pendidikan behaviorisme yang paling rinci adalah pembelajaran terprogram yang dianjurkan oleh Skinner dan populer di tahun 1950-an dan 60-an. Dalam program-program seperti itu, pembelajaran materi yang kompleks seperti matematika atau pemahaman membaca dipecah menjadi langkah-langkah kecil yang mudah dicapai. Disajikan dengan urutan yang meningkatkan kesulitan dan dengan cepat diperkuat dengan umpan balik. Penerapan yang paling kontroversial dari asosiasisme behavioris adalah apa yang disebut manajemen perilaku dan modifikasi perilaku. Prinsip-prinsip tersebut telah banyak digunakan oleh terapis dan guru untuk menangani masalah belajar dan disarankan kepada orang tua sebagai program untuk meningkatkan perkembangan anak-anak mereka. Kritik model nativis. Nativisme adalah bentuk upaya pertanggungjawaban tertua dan paling tahan lama untuk cara kemampuan kognitif kita muncul. Asumsi mendasar dari akun tersebut adalah bahwa ada pengetahuan dan dengan itu proses kognitif dibentuk dalam beberapa cara oleh beberapa orang, agen kuat awalnya di luar sistem kognitif, dan dengan demikian mendikte, membimbing, atau membatasi jalannya perkembangan di dalamnya. A siap pakai fakultas untuk mengetahui, seperti yang dikatakan Piaget 1977. Sejak Yunani kuno, sumber pengetahuan ini telah beralih dari pengetahuan yang telah dibentuk sebelumnya disimpan oleh Tuhan. Kekuatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam plasma nutfah dan konsepsi modern tentang gen. Sekian materi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Diizinkan bertanya. Maksimal satu pertanyaan dari setiap kelompok. Tiga. Oh, 3 pertanyaan. Untuk sesi pertama 3 pertanyaan. Jadi persilakan yang ingin bertanya.
Izin bertanya. Silakan. Perkenalkan saya Sebutkan Ajeng. nama dan NPM dan asal kelompok. Oh ya. Saya Ajeng Pratiwi, NPM 2013-0061 dari kelompok 4. Suaranya putus-putus. Apa? Putus-putus ya? Iya, putus-putus. Saya Ajeng Pratiwi, NPM 2013-0061. Jelas nggak? Jelas. Perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya. Tadi kan di PPT bagian penerapan model asosiasi, itu kan ada penerapan yang paling kontroversial. Nah, di bagian manajemen perilaku dan modifikasi perilaku itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Izin bertanya. Iya, silahkan. Perkenalkan nama saya Anissa Azahara, NPM 201300668 dari perwakilan kelompok 1. Izin bertanya terkait asosiasi kognitif dan asosiatif. Di makalah asosiatif kognitif itu perbedaannya antara asosiasi kognitif dan sistem pembelajaran di model perkembangan. Asosiasi itu apa? Asosiasi dan asosiatif. Ulangin pertanyaannya, Anissa. Perbedaan antara asosiasi kognitif dalam pembelajaran dengan asosiasi di model perkembangan itu apa? Dalam dunia ya. pembelajaran. Terima kasih. Untuk sesi pertama, satu pertanyaan lagi, dipersilakan. Aku mau tanya, Angga. Ya, Anissa 2. Nama Anissa Sari, PM 2013-0059, wakilan dari kelompok 10. Kelompok Itu 10. itu di materi yang awal yang di BH apa ya tadi? Behaviorisme itu loh. Ya, Itu kan ada tulisannya para behavioris berpendapat antara rangsangan dan respon yang dapat diamati dipimpin dari utilitarian. Nah, pertanyaanku itu utilitarian itu apa? Soalnya aku nggak tahu itu apa. Jelas nggak? Mudeng nggak?
Ya, mudah-mudahan. Ya, ya, makasih. Saya perwakilan dari kelompok 2, nama Wafika Sekar Prawinda, NPM 201300038. Izin menjawab pertanyaan dari nomor 1. Manajemen perilaku atau behavioral management adalah sebuah perspektif yang menekankan pentingnya manajemen memperhatikan perilaku dan kebiasaan individu dalam sebuah organisasi, serta pentingnya manajemen melakukan perubahan perilaku dan kebiasaan individu agar organisasi dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Manajemen perilaku ini merupakan aliran yang menempatkan penekanan sikap dan perilaku individu dalam sebuah proses kelompok. Aliran ini merupakan praktik penerapan konsep psikologi terhadap tatanan industri yang menekankan pada kebutuhan manusia, kelompok kerja, dan peran faktor sosial dalam lingkungan kerja. Prinsip dasarnya adalah semua perilaku individu yang ada di dalam organisasi harus sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, maka dibutuhkan serangkaian penataan, pengaturan, dan pengelolaan agar semua perilaku individu tersebut dapat selaras dengan tujuan dan kebutuhan organisasi. Bagaimana untuk Ajeng Pratiwi? Apakah bisa dipahami? Ajeng? Ya, yang bagian modifikasi perilaku kayak mana tadi? Coba pelan-pelan.
Saya ulangi. Manajemen perilaku merupakan aliran yang menempatkan penekanan sikap dan perilaku individu dalam sebuah proses kelompok. Aliran ini merupakan praktik penerapan konsep psikologi terhadap tatanan industri yang menekankan pada kebutuhan manusia, kelompok kerja, dan peran faktor sosial dalam lingkungan kerja. Ya, ya udah paham. Makasih, Wafik. Iya, sama-sama. Buka pertanyaan lagi nggak? Belum, masih 3 dulu. Oke. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Sari dari kelompok 10. Utilitarian adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut memaksimalkan penggunaan biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Gimana, Nisa? Itu ada contohnya nggak? Contohnya apa? Seperti apa aja ya? Kalau ada contohnya. Bisa diulangi? Ya, yang kata kamu tadi, ulti itu pengertiannya apa tadi? Ya Allah, diulangi berarti belum baca. Jadi, utilitarian itu suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang penggunaan biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Nah, itu ada contohnya nggak? Contohnya tuh apa gitu loh, untuk apa kebahagiaan dan penderitaan itu loh, maksudnya contohnya. Ya, sebentar ya. Ya, Jadi contohnya sebuah kapal yang di dalamnya ada seorang bocah kabin dimakan karena kebutuhan 3 awak kapal lainnya saat terdampar di pulau kering yang minim akan kebutuhan pangan. oh iya, berarti dia intinya ke pengorbanan ya. Penjelasan dan Jadi penjelasannya itu bahwa yang dilakukan oleh 3 pria itu dapat dibenarkan secara moral karena lebih dari pasti mereka tidak akan bertahan cukup lama untuk diselamatkan jika tidak melakukannya. Oh iya, makasih jawabannya, udah ngerti kok. Ya.
Sambil menunggu hasil diskusi, Anissa, kita membuka pertanyaan sesi kedua. Silahkan yang ingin bertanya. Dibatasin Saya, 3 pertanyaan. saya boleh bertanya nggak ini? Iya, boleh. Sebutkan nama NPM dan asal kelompoknya. Iya, siap, Kak. Kenalkan, nama saya Muhammad Irfan, NPM 201300002. Ini mau bertanya, ini kan pada tabel apa? Sabar, mana tadi? Hilangan. Pada ini Untuk PPT yang yang bertanya kontak. Untuk yang bertanya harap pelan-pelan. Suaranya kencang banget soalnya. Halo, Bisa kedengaran kan diulangi? suaraku? Kedengeran. Nah, ini pada tabel mana tadi tabelnya? Ini pada yang ini apa PPT yang slide bagian kritik model nativis. Itu kan ada sistem kognitif. Nah, itu apa pengertiannya dan bagaimana cara menerapkannya? Gimana? Apa kurang jelas pertanyaan saya? Bisa diulangi? Itu kan pada slide yang kritik model nativis itu kan ada penjelasan tentang itu apa sistem kognitif. Nah, itu apa pengertiannya dan bagaimana cara penerapannya? Apa sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, sama-sama. Permisi teman-teman, aku mau tanya. Iya. Tapi tadi kelompokku udah ada yang nanya, aku boleh nanya lagi nggak? Kasih kesempatan untuk kelompok lain. Oh, alah yaudah. Oke, maaf ya. Ya. Kelompok 2. Sarah. Bisa bertanya nggak? Halo, saya mau nanya. Permisi, saya mau nanya. Moderator, apakah masih ada pertanyaan? Apakah masih ada? Bisa. Gimana cara penerapannya? Boleh saya bertanya? Boleh, silahkan. Oke. Saya Siti Zainurul, NPM 20130033. Jadi di PowerPoint tadi kan dijelaskan tentang jaringan semantik. Nah, bagaimana sih contoh jaringan semantik di kehidupan sehari-hari? Mohon maaf sebelumnya. Nurul dari kelompok berapa ya? Dari kelompok 7.
Untuk sesi kedua, masih ada kesempatan satu pertanyaan lagi. Sorry, aku boleh bertanya? Aku mau tanya dong. Kelompok 2 izin bertanya. Ya, untuk Wanda silahkan. Siapa nih jadinya? Wanda. Oke. Saya Wanda Arsana Rahman, NPM 20130066. Mau bertanya pengertian dari Labrador Retriever. Bisa diulangi pertanyaannya? Uh, apa pengertian dari Labrador Retriever? Jelas nggak? Kurang jelas. Bisa diketik nggak pertanyaan di kolom pesan?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Zahra. Jadi pertanyaannya perbedaan antara asosiasi kognitif dan dal- dan asosiatif dalam dunia pembelajaran ya, Anissa. Halo, Anissa. Ya, Jadi perbedaannya itu nggak ada karena kognitif itu sendiri artinya teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. ya. Siapa yang jawab ya? Oh, udah jelas belum, Anissa? Halo, udah jelas belum, Anissa? Suaranya putus-putus. Eh, jadi perbedaannya itu nggak ada karena kognitif itu artinya teori belajar yang lebih Coba mementingkan diulangi. proses belajar daripada hasil belajarnya. Oh, berarti itu anu ya, proses yang berkesinambungan gitu maksudnya. Ya, Kalau di dunia saling pembelajaran. berhubungan. Iya, ya, oke.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wanda. Pengertian dari Labrador Retriever yaitu salah satu dari beberapa jenis anjing pemungut buruan dan salah satu anjing ras terpopuler di dunia. Bagaimana, Wanda? Jadi Oh, Labrador Retriever itu jenis gimana? anjing. Oh, kok ada di makalah ya? Ya, Oke, makasih ya. aduh mata. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Siti. Bagaimana contoh jaringan sematik? Nah, jadi di sini contoh jaringan sematik itu ya ini bahkan itu bulat loh contohnya tuh. Contohnya seperti ini. Desi makan donat. Donat bentuknya bulat. Desi punya adik. Adik namanya Sandy. Sandy pergi ke sekolah. Sandy pergi ke sekolah naik motor. Sandy pergi ke sekolah membawa bola. Desi bermain bola. Bola bentuknya bulat. Motor membutuhkan bensin. Pom bensin menyediakan bensin. Sandy punya rumah dekat pom bensin. Halo? Bulat ya, Bu.
Ribet Iya. juga ya. Oke, terima kasih jawabannya. Ribet. Pertanyaannya tadi apa? Apa arti dari Bagaimana contoh? izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Irfan. Tadi pertanyaannya apa pengertian dari sistem kognitif dan bagaimana cara penerapannya? Iya, betul sekali. Silakan. Sistem kognitif sendiri memiliki arti atau istilah yang digunakan oleh psikolog untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan. Untuk contoh penerapan dari sistem kognitif sendiri itu adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara, serta diskusi dengan teman-temannya. Bagaimana untuk Irfan? Apa Ya, bisa dipahami? Sudah cukup. Saya sudah memahami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Ya, oke, tadi sudah dibahas terkait perkembangan kognitif dengan dari perspektif model asosiatif ya. Jadi sebenarnya mengapa tadi konsep behaviorisme disinggung dalam pembahasan model asosiatif? Karena pertama yang mengenalkan model asosiatif pertama kali itu ada di penelitian behaviorisme. Tapi bedanya kalau dalam penelitian behaviorisme itu asosiasi yang terjadi itu adalah asosiasi yang terjadi dalam perilaku gitu ya. Stimulus, respon. Kalau ada stimulus pasti akan diiringi dengan adanya respon. Artinya stimulus dan respon itu saling berasosiasi, berteman ya. Jadi kalau ada stimulus, respon, maka orang belajar. Nah, dalam konsep model kognitif asosiatif, maka pola-pola kaitan ini, pola-pola hubungan ini yang dibahas itu yang terjadi di dalam kognitif kita, di dalam proses mental kita ya. Jadi bagaimana seseorang kognitifnya itu berkembang, itu dijelaskan dalam model asosiatif gitu ya. Nah, model asosiatif ini juga mengkritik model nativisme yang sudah dibahas oleh kelompok 1 gitu ya. Jadi kalau dalam konsep model asosiatif yang namanya perkembangan kognitif itu tidak hanya ditentukan oleh bawaan dari lahir saja ya. Jadi
bagaimana individu tersebut ada di lingkungan, berkolaborasi dengan lingkungannya, itu juga akan mempengaruhi perkembangan kognitif dari individu tersebut. Kalau coba Anda lihat di PPT yang saya share, kelihatan tidak ya? PPT-nya? Kelihatan, Pak. Kan bisa. Ya. Kelihatan, Pak. Jadi Kelihatan, Pak. kalau Anda lihat di sini, ini kotak individual, ini kotak kolektif. Kotak individual ini bisa diartikan sebagai pengetahuan atau kognitif dari seorang individu atau pengetahuan yang dimiliki oleh seorang individu. Nah, nanti ketika dia berada dalam lingkungan sosial, maka nanti akan melakukan yang namanya co-evaluation ya. Dia berkolaborasi dengan kognitif yang ada di lingkungan sosialnya. Jadi kolektif dari segala macam pengetahuan yang dimiliki oleh banyak orang yang ada di lingkungan sekitarnya, itu nanti akan berkolaborasi dengan pengetahuan yang dimiliki oleh individu tersebut. Makanya benar, beberapa saran gitu ya, beberapa pepatah mengatakan, bahkan anjuran hadis gitu ya, untuk berhati-hati dalam memilih teman atau untuk berhati-hati dalam memilih kelompok gitu ya. Karena pengetahuan Anda itu akan dipengaruhi oleh pengetahuan kolektif dari kelompok yang Anda masuki gitu. Jadi sama seperti ikan ya. Kalau ikan dia ada di kolam yang kecil, maka dia tidak akan bisa berkembang menjadi ikan yang besar. Sebaliknya, kalau ikan itu ada di kolam yang besar, maka kemungkinan dia akan bisa tumbuh menjadi lebih besar. Nah, begitu pula dengan pengetahuan kognitif kita. Kita ada di lingkungan kognitif yang mana gitu ya. Jadi sebetulnya ketika Anda kuliah, Anda itu masuk ke dalam lingkungan yang dimana dalam kelompok itu kumpulan dari individu-individu yang ingin belajar di kampus gitu ya, baca buku bersama, diskusi kelompok bersama seperti ini gitu ya. Jadi saling bertukar pengetahuan secara kolektif. Dan tentunya kalau dalam setting perguruan tinggi itu nanti ada dosennya seperti saya nanti yang akan menjadi ibaratnya kayak wasitnya gitu ya, wasitnya. Nah, berbeda kalau misalnya Anda setelah lulus SMA, Anda langsung bekerja, maka Anda akan berkumpul dengan orang-orang yang pekerja gitu ya, yang pikirannya mungkin bisnis segala macam, tidak mau coba kalau Anda berkelompok dengan para pedagang, maka yang dibahas itu ya tentang perdagangan, tentang bisnis dan sebagainya. Tapi kalau di sini ketika Anda berkelompok satu dengan teman Anda ya di kuliah gitu, maka Anda bahas tentang model asosiatif, model behaviorisme, model nativisme dan sebagainya. Jadi nanti pengetahuan yang akan masuk ke dalam otak Anda itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang kita pelajari bersama. Nanti akan terjadi koevaluasi sehingga pengetahuan kolektif itu masuk diinternalisasi ke dalam proses kognitif individual. Gitu. Jadi begitu bagaimana kognitif itu berkembang dalam model asosiatif gitu. Nah, nanti ada declarative knowledge, ada non-declarative knowledge. Jadi kalau non-declarative knowledge itu kalau ketika kita dalam kelompok melakukan sesuatu atau berperilaku gitu ya, itu secara otomatis. Maka hasil dari apa yang kita lakukan, apa yang kita respon itu nanti akan kita pelajari bersama-sama di kelompok. Nanti menjadi non-declarative knowledge karena dia terjadi otomatis. Nah, kalau yang declarative knowledge itu sudah di planning terlebih dahulu. Sudah di planning ya, misalnya kayak ini, Anda sekarang per kelompok maju untuk membahas beberapa pokok bahasan. Nah, ini kan sudah direncanakan, di planning. Kemudian dipraktekkan, presentasi, kemudian akhirnya
direfleksikan bersama-sama masuk menjadi pengetahuan yang bersama. Nah, ini namanya declarative knowledge. Nah, kalau yang non declarative knowledge ya tadi misalnya Anda ketemu dengan teman-teman Anda nggak sengaja ngobrol-ngobrol, akhirnya Anda mendapatkan pemahaman baru di situ. Nah, ini namanya non declarative knowledge yang tanpa perencanaan atau otomatis. Kalau yang deklaratif itu terencana dengan baik atau di planning gitu ya. Nah, ini dia menurut konsepsi bagaimana pengetahuan kita bertambah gitu ya. Jadi kalau dalam gambar yang Anda lihat ini yang atas, kotak yang atas ini kondisi ketika anak belum belajar. Ketika anak belum belajar. Ini ada konsep, ini ada apa namanya, kotak-kotak ini, sebentar, atributnya gitu ya. Jadi konsep itu misalnya tentang anjing, itu konsep. Kemudian kucing, konsep. Terus kemudian meja, konsep ya. Anjing kakinya 4, itu konsep. Kucing kakinya 2, itu konsep. Meja kakinya 4, itu juga konsep. Nah, kalau yang ini yang segitiga, itu atribut gitu ya. Atribut dari konsep-konsep yang kita miliki gitu. Anjing kakinya 4, hidupnya di darat misalnya. Terus kemudian dia punya kemampuan A, B, C, D. Dia punya kelemahan A, B, C, D. Nah, ini tentang atribut dari sebuah konsep yang kita ketahui. Nah, ketika awal kali, ketika kognitifnya belum berkembang, itu antara konsep dengan atribut itu tidak terkoneksi gitu ya. Ini konsep A, konsep anjing misalnya. Konsep C, konsep kucing. Dia mungkin terhubung hanya karena satu atribut ini. Atribut sama-sama berkaki 4 gitu ya. Nah, setelah Anda belajar, berkolaborasi dengan lingkungan, makanya konsep-konsep yang tadinya terpisah seperti ini saling berasosiasi sehingga menjadi saling terhubung ya. Oh, anjing sama kucing ternyata sama-sama kakinya 4, kemudian juga makannya daging, kemudian juga sama-sama hidup di darat misalnya. Nah, konsep tentang anjing dan kucing itu mulai berkembang. Terus kemudian Anda belajar lagi, oh anjing itu masuk ke dalam mamalia misalnya, dan seterusnya. Jadi ini ya contoh bagaimana kognitif dari peserta didik kita itu berkembang. Jadi kalau dalam model asosiatif, kognitif seseorang itu semakin berkembang kalau seandainya antara konsep dengan atributnya itu saling terhubung gitu ya. Jadi segala macam pengetahuan yang ada di otaknya itu yang tadinya terpisah-pisah itu saling terasosiasi, saling terhubung gitu. Nah, bagaimana ini bisa terhubung ya tentunya dengan tadi ketika individu itu belajar bersama lingkungan, masuk ke dalam sebuah lingkungan. Makanya anak kalau seandainya dia tidak masuk ke dalam lingkungan formal sekolah, tidak pernah diajari sekolah, maka pengetahuannya itu akan jauh lebih rendah dibandingkan anak yang masuk ke sekolah. Misalnya kalau Anda lihat anak-anak yang hanya lulus sampai dengan SD, pengetahuan asosiatifnya kan terbatas gitu ya. Berbeda dengan misalnya yang sudah lulus SMA atau di S1 misalnya nanti gitu. Jadi demikian bagaimana dalam konsep pendidikan kognitif dari peserta didik itu berkembang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya lagi? Masya Allah, cukup Pak.
Jadi demikian ya, itu sepertinya menjawab beberapa pertanyaan juga yang sudah diajukan. Misalnya perbedaan antara asosiatif dalam komunikasi dengan dunia pembelajaran. Ya tadi kalau komunikasi itu dalam hal semantik bahasa ya. Hubungan misalnya kalimat, antar kata dan sebagainya. Sedangkan dalam dunia pembelajaran sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Terus apakah pengertian sistem komunikatif dan bagaimana cara penerapannya, terus bagaimana contoh jaringan semantik itu sama ya, bahasa terkait bagaimana seseorang itu bahasanya berkembang, berasosiasi. Oke, gitu mungkin tambahan dari saya. Jadi untuk kelompok berikutnya, ini mohon dicek lagi ketika Anda mulai menerjemahkan, memahami chapter yang saya kasih itu. Kalau seandainya Anda kurang paham, Anda cari saja di Google. Mungkin bisa dijadikan tambahan makalah Anda sehingga lebih mudah difahami bahasanya gitu. Jadi Anda tulis yang Anda paham saja. Kalau misalnya kurang paham, mendingan tidak usah ditulis atau dipresentasikan. Jadi nanti malah kita juga bingung semua. Jadi kalau bisa nanti lihat ya di Google terkait materi yang Anda bahas itu kan memang bahasan perkembangan yang agak lebih dalam gitu. Itu memang agak lebih sulit dalam menerjemahkannya. Jadi cari referensi tambahan di Google yang berbahasa Indonesia yang mudah difahami. Gitu. Jadi mengapa pembahasan perkembangan peserta didik lebih dalam? Karena memang kita membedakan dengan psikologi perkembangan yang pada semester ini dosennya itu diampu oleh Pak Irfan ya. Oke, cukup ya. Ada yang tanyakan sampai di sini? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, cukup. Ini nanti rekamannya akan saya upload di Sepada. Jadi kalau mau belajar itu bisa tinggal lihat di Sepadanya. Nanti dicek gitu ya. Semua yang presentasi akan kita upload di Sepada. Oke, kalau Baik, sudah Pak. Iya, Pak. demikian kita akhiri kuliah kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.